maha. Jadi maha hidup di sini adalah yang hidupnya itu adalah qayyum, terus menerus. Sehingga para mufassir mengatakan bahwa wal hayyul qayyum, dia yang maha hidup dan maha mengurus makhluk-makhluknya secara terus menerus. Hadirin jamaah rahimakumullah, luar biasa ayat ini diawali dengan dimensi tauhid. Allah menyebut dirinya. Jadi Tuhan kita namanya adalah Allah. Karena nama itu datang dari Allah sendiri. Inilah esensi tauhid yang tulus dan murni. Dan tauhid inilah yang menjadi pembeda antara orang yang beriman muslim dengan orang yang selainnya. Apa itu ahli kitab, musyrikin, orang ateis. Jadi ayat ini hadirin sangat luar biasa karena Allah memperkenalkan dirinya. Kemudian Allah juga memperkenalkan sifat-sifatnya, dan juga Allah memperkenalkan yaitu siapa yang harus kalian sembah. Dan Allah menegaskan tidak ada Tuhan selain Dia. Ini adalah pokok dari ajaran tauhid kita. Kenapa ayat ini ditegaskan? Karena hadirin, tauhid inilah yang membedakan antara orang beriman dan orang tidak beriman. Ketika Al-Quran ini turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentu sudah ada Nabi sebelumnya, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah, penegasan ini untuk menyatakan bahwa telah adanya kesalahan, telah adanya penyimpangan, terutama penyimpangan itu pada aspek tauhid, yaitu banyaknya mereka yang telah musyrik, yang telah menuhankan selain Allah. Sehingga Allah menegaskan Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ini yang menjadi kunci. Kenapa? Karena ahli kitab di sini maksudnya dua ya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, walaupun dengan berbagai macam konsepnya. Menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, kemudian Maryam sebagai ini menjadi satu kesatuan. Demikian juga Yahudi telah menjadikan Uzair dianggap sebagai anak Allah, dan terus begitu. Nah, ini begitu telah terjadi penyimpangan dalam masa kurun fatrah ya. Masa fatrah itu masa kekosongan Nabi sejak Nabi Isa 1 Masehi, dan baru Allah menurunkan dan mengangkat Nabi Muhammad pada sekitar tahun 500 sekian Masehi. Itu ada masa fatrah, masa kekosongan Rasul. Nah, masa kekosongan itulah hadirin banyak sekali terjadi penyimpangan, dan beberapa malah pemuka agama mereka, pendeta dan semuanya telah membawa umat kepada Tuhan. Sehingga Al-Quran datang yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad untuk meluruskan itu dan kemudian menegaskan. Dan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, Allah sampaikan dengan langsung. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, Allah memperkenalkan namanya, kemudian juga Allah memperkenalkan siapa dirinya, bahwa Dia adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Dia. Jelas ya, pesannya clear ya kan. Kenapa? Karena ahli kitab telah ini. Demikian juga musyrikin telah, baik itu musyrik di Mekah ketika itu telah menjadikan perantara-perantara lain, bahkan juga telah menjadikan patung dan sembahnya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah lain. Semua kemudian Al-Quran datang untuk menjelaskan itu semua. Ini pokok. Kemudian yang menarik dari ayat-ayat ini juga Allah memperkenalkan dirinya dan juga memperkenalkan sifat-sifatnya. Nah, yang paling luar biasa, Allah memperkenalkan sifat utamanya itu adalah bahwa Allah itu hidup. Allah itu maha hidup,
Tidak hanya hidup, tapi Allah itu juga mengurus makhluk-makhluknya secara terus-menerus. Ya. Allah itu adalah qiyamuhu bin nafsi. Allah itu adalah berdiri sendiri, kemudian juga mengurus makhluknya. Karena ada banyak yang hidup tapi nggak mengurus. Tapi Allah beda. Allah itu hidup dan mengurus. Kenapa ini penting? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita ini menyembah Allah yang hidup. Allah yang mengamati kita. Allah yang mengetahui kita. Allah Tuhan kita itu yang mengurus kita. Betapa tenangnya jiwa itu hadirin. Ketika kita menyembah Allah, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah mati. Bukan Tuhan yang sudah mati. Bukan, Tuhan yang maha hidup. Dan tidak hanya hidup dan mengurus kita. Mengurus seluruh kehidupan ini. Dan mengurusnya secara terus-menerus. Qayyum itu terus-menerus. Langgeng. Ini luar biasa ya. Allah memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan siapa bahwa dia ada Tuhan yang pantas. Kemudian Allah juga memperkenalkan tentang sifat. Di antara sifat-sifat yang lain, yaitu Allah merupakan sifatnya yang hidup dan terus hidup, bahkan terus mengurus. Karena ada yang hidup dan tidak mengurus makhluknya. Itu yang membedakan. Ya kalau patung kan mati gitu kan. Ya. Apakah layak itu dijadikan sebagai sembahan? Sehingga Nabi pernah suatu ketika periode Mekah itu kan Nabi melewati orang sedang menyembah patung, kemudian Nabi melempar kerikil kecil di patungnya itu. Mengapa kamu menyembah dia? Dia disakiti aja nggak bisa membalas. Apakah kamu layak untuk menyembah seperti itu? Ya, karena ini juga diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dia menghancurkan berhala-berhala itu. Sambil Nabi Ibrahim mengatakan, loh berhala-berhala kok hancur? Tapi Nabi Ibrahim dengan cerdiknya, loh kamu nggak tanya itu berhala yang besar itu, siapa yang melakukan itu? Sebuah pertanyaan yang menohok gitu ya. Maka kamu menyembah sesuatu yang tidak hidup? Hadirin, inilah yang membuat hati dan jiwa tenang seorang mukmin. Bahwa kita menyembah Allah yang hidup dan terus mengurus kehidupan ini, mengurus seluruh makhluk-makhluknya, seluruh alam semesta ini. Ya. Kemudian ayat keduanya hadirin, mari kita renungkan. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah dia yang menurunkan kepada Muhammad kitab Al-Qur'an dengan hak, dengan benar, dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang sebelumnya serta telah juga Allah menurunkan Taurat dan Injil. Jadi jelas di sini hadirin, dia Allah itu yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan sebenarnya, dengan hak. Sampai Allah harus menggunakan kalimat bil haq. Walaupun Allah nggak menggunakan kalimat bil haq, kita sudah pasti percaya bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah yang Maha Benar. Tapi Allah menggunakan bil haq. Dan Al-Quran itu adalah musaddiqal lima, membenarkan kitab sebelumnya. Bahwa Al-Quran itu intinya adalah membenarkan terhadap kitab yang lama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Kemudian juga wa anzala Taurat wal Injil. Dan Allah ini yang menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kitab Taurat yang diberikan atau yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ditegaskan bahwa itu adalah turun dari Tuhan. Makanya ini hikmah ayat ini, tadabbur ayat ini ya, adalah kalimat ayat ini menjelaskan tentang asal-usul tempat turunnya semua kitab suci kepada para rasul. Ya. Bahwa semua kitab suci yang diturunkan kepada para rasul itu berasal dari hanya satu, yaitu berasal dari yang sama, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penegasannya. Karena itu hadirin, ayat ini juga kembali menegaskan bahwa terdapat kesatuan agama dan kesatuan kebenaran yang dikandung oleh semua kitab suci yang diturunkan oleh para rasul. Dan ada
nggak ada perbedaan, ya kan? Karena semua berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Allah. Nggak mungkin berbeda dari Allah perbedaan. Kalau ada perbedaan, maka ada yang nggak benar. Karena itu Allah mengetahui bahwa sudah ada perubahan-perubahan pada kitab sebelumnya, pada Taurat dan Injil itu, maka datanglah Al-Quran untuk membenarkan dan sekaligus nanti fungsi kedua dan membedakan, yang koreksi terhadap apa yang. Tapi hakikatnya hadirin dari ayat ini bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul itu hakikatnya adalah berasal dari Allah, dan ini menunjukkan mata rantai kesamaan visi, kesamaan dakwah, kesamaan agama, kesamaan dan kesatuan kebenaran mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu intinya. Makanya ayat ini luar biasa. Karena apa? Karena mempunyai banyak sekali esensi yang penting untuk kita pahami, bahwa ketika kita membaca dan juga mentadaburi dan juga merenungi ayat ini, maka Al-Quran sebagai risalah terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah menyempurnakan, membenarkan, menyempurnakan, mengoreksi dan juga membedakan terhadap berbagai macam kitab-kitab Al-Quran yang sudah berkembang selama ini. Bahwa karena dari sumber yang sama, untuk isinya sama. Nah, karena itu hadirin para jamaah rahimahumullah, ayat ini untuk menegaskan kepada para ahli kitab, terutama orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, seharusnya ya mereka adalah menerima dan tidak harusnya mendustakan ayat-ayat Al-Quran, apalagi mendustakan Nabi dan mendustakan Al-Quran. Kenapa? Karena sebetulnya sama, sumbernya sama. Apalagi kalau dia memahami maknanya, maka sebetulnya tidak ada perbedaan kalau yang masih asli, kan gitu. Nah, kemudian di ayat yang 4-nya Allah berfirman, min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Min qablu, sebelum diturunkan Al-Quran itu adalah hudan linnasi wa anzalal furqan. Jadi Allah menurunkan Injil, Taurat dan Injil tadi itu sebelum diturunkan Al-Quran. Apa sih esensinya? Adalah untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan menurunkan Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batin, yaitu Al-Quran. Karena itu innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, maka bagi mereka azab yang keras. Wallahu azizun dzuntiqam, Allah itu maha perkasa lagi maha mempunyai balasan. Jadi Allah itu tidak bisa menyiksa terhadap mereka. Ayat ini mengandung pengertian kurang lebih bahwa semua kitab suci, baik Al-Quran maupun kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, hanya mempunyai satu tujuan. Apa sih tujuannya? Menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi Taurat dan Injil yang diturunkan oleh Allah itu juga menjadi petunjuk, ya, bagi manusia, ya. Tanpa yang lain. Demikian juga Al-Quran juga fungsinya sebagai petunjuk. Kemudian juga ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran itu menjadi pembenar dan pembeda terhadap kitab suci sebelumnya. Karena Allah tadi menegaskan bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad, itu sama esensinya dengan yang yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, kepada mereka yang mendustakan Al-Quran, padahal dia mengaku ahli kitab, yaitu mengikuti kitab Taurat dan kitab Injil, tapi mendustakan Al-Quran, itu adalah aneh gitu. Karena apa? Karena diturunkan yang sama, ya, dari sumber yang sama, dari Allah Tuhan yang sama, dari sumber kebenaran yang sama, tapi kenapa dia menolak, kan gitu.
Makanya kemudian heran gitu kan. Seharusnya orang-orang ahli kitab yang mengaku dia beriman kepada kitab itu, yaitu kitab Taurat dan Injil, seharusnya dialah orang yang paling dulu beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena sama, ya. Kalau mereka memahami maknanya. Makanya ada sebuah kisah ketika Abdullah bin Salam sebelum masuk Islam. Ada seorang sahabat ya sebelum masuk Islam. Itu Abdullah bin Salam itu orang Yahudi. Ya, di Madinah dia tinggalnya. Kemudian karena dia itu termasuk intelektualnya Yahudi ya di Madinah. Di Madinah itu kan sebelum Nabi datang kan sudah merupakan sebuah kota yang bukan kota yang kosong ya, tapi sudah penuh dengan peradaban. Bahkan Yahudi menguasai ekonomi ketika itu. Nah, salah seorang dari sekian orang Yahudi yang ada di Madinah itu, ada seorang namanya Abdullah bin Salam. Nama sebelumnya adalah Salman. Itu setelah menjadi Muslim oleh Allah, oleh Rasulullah diganti nama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini, itu dia adalah orang yang yang dikatakan intelektual, dan dia selalu banyak membaca kitab Taurat, terutama kitab Taurat yang masih orisinal dia baca. Dan salah satu yang menarik bagi dia adalah bahwa akan ada datang seorang nabi dengan sifat-sifat seperti ini. Jadi ternyata di dalam kitab Taurat itu sudah diuraikan akan datangnya seorang nabi terakhir. Nabi itu adalah dari kalangan keturunan Arab. Kemudian diterangkan juga sifat-sifat Nabi itu, sampai ya, wajahnya, senyumnya, hidungnya itu, sampai rambutnya itu diterangkan, sampai tingginya seperti apa, jalannya seperti apa itu diterangkan. Nah, itu dibaca semua oleh oleh Abdullah bin Salam ini. Kemudian Abdullah bin Salam ini mendengar bahwa sudah ada Nabi itu sudah datang masih di Mekah dan akan datang ke Madinah, gitu ya, akan datang ke Madinah. Nah, kemudian tentu orang-orang Madinah sudah menyambut kedatangan Nabi, baik orang-orang Ansar terutama maupun orang Muhajirin yang datang duluan. Nah, sahabat Abdullah bin Salam ini waktu itu belum masuk Islam, dia masuk aja dengan rombongan orang-orang yang akan menyambut kedatangan Nabi itu. Ya, orang juga nggak tahu itu. Kemudian begitu Nabi itu nggak jauh akan datang, itu Abdullah bin Salam ini sebelum masuk Islam itu dia ngamati benar. Dia amati Nabi itu kayak apa wajahnya. Kemudian sampai dia penasaran, sampai dia ingin tahu apa yang diucapkan seorang Nabi ketika pertama kali bertemu dengan umatnya. Jadi dia amati perjalanannya. Begitu dia ketemu dengan wajah Nabi, langsung dia komentarnya, laisa wajhul kadzab, kata Abdullah bin Salam. Begitu melihat wajah Nabi itu, dia seorang Nabi. Dia bukan seorang pendusta. Dari wajahnya dia bukan wajah pendusta. Itu komentar pertama. Jadi melihat wajahnya saja, itu langsung Abdullah bin Salam percaya bahwa itu adalah Nabi. Karena wajahnya tidak tampak sebagai wajah seorang pendusta. Jadi penting ya, wajah itu penting karena wajah itu perkenalan pertama. Ya. Karena rupanya ada bedanya wajah pendusta, ya, wajah yang bukan pendusta, wajah munafik mungkin ya. Dan itu. Kemudian Abdullah bin Salam itu terus mengikuti Nabi, dan Nabi itu kan masih naik onta keliling menyapa satu persatu. Kemudian begitu sampai di suatu tempat Nabi turun, kemudian Nabi berpidato. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh Abdullah bin Salam. Apa sih yang diucapkan seorang Nabi ketika pertama ketemu umatnya? Nah, Nabi bersabda waktu itu, hadisnya terkenal ini. Ayyuhan nas afsus salam, ya. Kemudian wa'atimut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu yanam. Itu kalimat yang pertama diucapkan Nabi. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, atau ayyuhan nas, wahai manusia, sebarkan oleh kamu salam, berilah makan kepada orang-orang yang miskin, kemudian sambunglah silaturahim wasilul arham, kemudian wasallu bil lail, dan sholatlah di malam-malam ketika manusia tidur. Itu pesannya, dan itu diingat oleh Abdullah. Tidak lama kemudian Abdullah SAW, karena ucapannya bagus, wajahnya ini langsung datang kepada Nabi, perkenalkan, kemudian memperkenalkan diri, kemudian dia bicara sebentar, kemudian langsung dia beriman. Ya.
saksikan bahwa saya beriman, kemudian dibimbing oleh Nabi langsung, ditanya namanya waktu itu adalah Salman bin Taufik atau apa gitu, waktu itu kemudian Nabi memberikan mengganti nama dengan Abdullah bin Salam. Hadirin, apa yang saya maksudkan di sini? Sebetulnya orang Yahudi ahli kitab kalau dia jujur, berpikir jujur, dia akan beriman kepada Al-Quran dan tidak mendustakan Al-Quran, tidak mendustakan. Makanya di sini dikatakan, Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat keras, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi selagi tidak ada alasan bagi ahli kitab Yahudi maupun Nasrani untuk mendustakan risalah yang baru, yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tadi hakikatnya sumbernya sama ya, dari Nabi kan gitu. Tapi, nah, itu hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah esensi pertama bahwa Al-Quran itu adalah hadir. Dia adalah menjadi petunjuk. Kemudian di ayat 5-nya Allah berfirman, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Innallaha, sesungguhnya Allah la yakhfa. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Ya, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah apa yang ada di langit dan bumi. Ayat ini ya Allah menegaskan, kita sebagai orang yang ilmuwan, ya, para calon ilmuwan menegaskan bahwa ayat ini mengandung pengertian bahwa ilmu dan pengetahuan Allah itu mutlak. Tidak ada satu pun yang samar-samar dalam pandangan Allah. Semua jelas. Semua yang ada di langit dan bumi ini. Kalimat yang ada di langit dan di bumi itu meliputi seluruh makhluk. Mulai dari yang ukuran makrokosmos sampai yang mikrokosmos. Yang ukuran mikro apa? Mulai dari virus, bakteri, kemudian mikrob-mikrob yang paling, sampai yang paling besar. Benda-benda akasa, bintang, kemudian bulan, planet, dan semua. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Itu menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah, betapa luasnya pengetahuan Allah, dan pengetahuan Allah itu mutlak. Tidak ada yang samar-samar dalam barang. Jadi hadirin, kita ini menyembah Allah Tuhan yang tadi hidup, mengurusi ini, dan Allah Tuhan yang memiliki sifat, yaitu mengetahui, ilmunya luas, tidak yang lewat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang luput yang di langit dan bumi ini dari pengetahuan Allah. Ya, termasuk yang paling kecil pun tidak ada yang terlewat di hadapan Allah SWT. Baik yang tampak, yang zahir maupun yang batin. Ya. Termasuk yang ada di dalam rahim itu juga Allah mengetahui. Jadi ini menegaskan bahwa inilah Allah Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang memiliki sifat dan pengetahuan dan ilmu Allah itu luar biasa. Karena apa? Alam semesta ini adalah sebetulnya kitab Allah juga, tapi kitabnya yang tidak tertulis. Sementara Al-Quran itu juga kitab Allah, tapi kitabnya tertulis. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari dan mentadaburi semua kitab Allah itu. Ya. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, hadirin. Ya. Jadi hakikatnya ayat-ayat kauniyah yang ada di alam ini kitab Allah. Ya. Karena itulah wajib bagi kita untuk memahami. Kemudian Allah mengatakan, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Masih dimensi tauhid. Huwallazi, dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin, ini menarik sekali ayat ini karena Allah menggunakan kalimat yusawwirukum. Yusawwirukum itu menggambar, membentuk. Karena ternyata bayi di dalam rahim itu kan dibentuk oleh Allah. Ya kan? Walaupun kalimat di dalam ayat yang lain itu adalah dari segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian tulang belulang dibungkus dengan daging,
lalu dibentuk oleh Allah dalam makhluk-makhluk. Kalau melihat ayat ini kan seakan-akan bayi itu bulat aja begitu. Enggak, oleh Allah dibentuk. Allah yang menciptakan dan sekaligus membentuk. Masya Allah ya. Di dalam rahim itu ada desain pembentukan. Saya masih ingat waktu saya mengantar istri saya waktu periksa waktu hamil di Jerman itu, setiap bulan kan kalau itu harus didampingi suami ya, kalau istri itu hamil periksa, dan di situ proses bagaimana bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, proses-proses kejadian. Mungkin kalau kita ya proses pembelahan, mitosis, meiosis, terbentuknya ini luar biasa. Saya berkali-kali menyebut subhanallah, sampai dokternya mengatakan, Anda menyebut nama Tuhan. Iya, karena bagi saya itu luar biasa. Bagaimana di dalam rahim itu Allah membentuk gitu, nggak hanya menciptakan. Proses pertemuan antara sperma dan ovum kemudian menjadi makhluk itu dibentuk dengan sangat rapi. Di mana kepalanya, di mana kakinya, tangannya. Mengapa mata itu di kepala, tidak di kaki? Hadirin, jangan menganggap remeh ini. Ini adalah Allah itu yusawiru, menggambar, membentuk, dan beda-beda rupanya gitu. Masya Allah ya. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dokter itu mengatakan begini, ya Hermunif, luar biasa. Yang lebih luar biasa, kata beliau ini ke saya, kata dokter itu ke saya, yang lebih luar biasa itu Hermunif, bukan tangan terbentuknya, bukan kakinya, bukan ini, tapi bagaimana organ-organ di dalam itu terbentuk. Masya Allah. Saya menangis saat itu. Jadi dokter saja mengakui, hadirin, bahwa namanya Allah membentuk dalam rahim anak itu tidak hanya menciptakan, tapi membentuk, menggambar, digambar, sehingga setiap lahir beda-beda wajahnya, karakternya juga berbeda. Yang lebih luar biasa adalah ternyata kata dokter itu, organ di dalam itulah yang lebih luar biasa. Gimana ginjal itu terbentuk, bagaimana jantung itu terbentuk, bagaimana paru-paru itu terbentuk. Dan itu kemudian berkembang itu menjadi makhluk yang sempurna. Sehingga walaupun di dalam rahim sudah ada kehidupan gitu. Ada sebuah peristiwa yang menarik ketika saya di Jerman itu bersama keluarga. Salah satu keluarga itu adalah sahabat saya almarhum Profesor Lukman Muhammad Baga. Ketika itu juga sama istrinya Bu Dewi, kami sama-sama di Jerman. Ketika itu Ibu Dewi hamil ya. Kemudian tapi ada masalah di kehamilan itu oleh dokter bahwa ini ada masalah. Dan ternyata hadirin luar biasa. Ternyata memang ada masalah, yaitu ada kelainan ginjal. Di ginjalnya ada kelainan. Dan itu sudah diketahui ketika di dalam rahim. Ya kan?